Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Afifah Qurrata Ayun. Di sini saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang perkembangan Khat Arab. Sebelum kita mengetahui perkembangan Khat Arab, dapat kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian Khat Arab. Apa sih Khat Arab? Khat atau bisa disebut juga dengan kaligrafi Arab merupakan seni menulis yang indah, yaitu seni menulis yang ditulis dengan tulisan dari huruf-huruf Arab yang diikuti dengan hiasan atau corak-corak sehingga dapat menimbulkan tulisan yang indah dan cantik yang dapat menarik orang-orang disebut dengan karya seni. Kemudian kita akan membahas tentang asal-usul Khat Arab. Khat Arab telah muncul pada kelahiran Islam. Dahulu menggunakan dedaunan dan tulang-tulang. Kemudian diturunkannya Al-Quran menjadi sempurna sampai saat ini. Jadi terjadinya sampai saat ini Khat Arab itu melalui proses berpuluh-puluh tahun. Kemudian dari masa zaman Rasulullah sampai saat ini Khat Arab terus berkembang pesat sehingga melahirkan ahli-ahli khat yang menghasilkan beberapa jenis atau beberapa macam dari tulisan khat itu tersendiri. Tapi Khat Arab tidak hanya digunakan untuk Al-Quran dalam bentuk tulisan saja. Jadi tidak hanya ditulis dalam mushaf saja, akan tapi Khat Arab ini saat ini digunakan untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran di masjid, di rumah-rumah atau tempat lainnya sebagai karya seni. Kemudian kita membahas sekarang tentang perkembangan Khat Arab. Perkembangan Khat Arab yaitu dimulai pada pencatatan Al-Quran. Akan tapi pencatatan Al-Quran itu belum sempurna seperti saat ini, belum indah. Karena kan sudah banyak macam-macam Al-Quran. Dahulu ayat pencatatan suci Al-Quran itu ditulis dengan khat sederhana atau tulisan Arab sederhana yang belum indah seperti saat ini. Jadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dimulainya penulisan ayat-ayat Al-Quran secara mushaf atau disebut juga mushaf Utsmani. Akan tapi penulisannya tidak sama seperti yang udah ada pada saat ini. Penulisan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan yaitu ditulis tidak menggunakan harokat atau tidak adanya syakl. Nah, kemudian berkembang terus penulisan Al-Quran menggunakan khat kufi, khat rayani, khat tulus, dan yang terakhir dengan khat naskhi. Nah, khat naskhi ini pertama kalinya digunakan untuk penulisan Al-Quran yang dicetak oleh Jerman kemudian disebarluaskan di berbagai negara. Jadi yang ada pada saat ini mushaf Utsmani yang ada pada saat ini yaitu ditulis dengan khat naskhi. Nah, Khat Arab atau kaligrafi merupakan seni tulisan yang indah yang mana perkembangannya itu sudah ada pada berabad-abad lalu. Nah, dimulai dari Bani Umayyah yang terletak pada pemerintahan di kota Damaskus. Nah, pada zaman Bani Umayyah ini kaum muslimin termotivasi untuk mengembangkan tulisan kaligrafi karena mereka menganggap bahwa tulisan Arab memiliki hubungan dengan nilai-nilai keagamaan yang sakral. Nah, pada masa Bani Umayyah ini ada seorang atau kaligrafer yang bernama Khutbah menemukan 4 macam gaya tulisan, yaitu gaya tulisan yang baru berupa tumar, jalis, nifat, dan tulus. Nah, pada masa Bani Umayyah pada masa ini juga Khutbah itu dikenal sebagai kaligrafer terhebat di dunia dikarenakan kepandaiannya dalam menulis khat. Kemudian terjadi pada dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah ini berbeda pada dinasti Bani Umayyah. Karena kenapa? Pada dinasti Abbasiyah ini berkembang. Kaligrafi itu terus berkembang dengan menggunakan ornamen yang ada pada arsitektur. Jadi kaligrafi itu digunakan sebagai ornamen arsitek. Jadi pada zaman Bani Umayyah ini Khat Arab atau kaligrafi tidak hanya dituliskan sebagai Al-Quran tapi juga sudah sebagai ornamen arsitektur. Kemudian perkembangan kaligrafi di kawasan Maghrib. Jadi pada sebuah kota yang pertama kali dibangun oleh orang Arab pada tahun 670 Masehi memperlihatkan jenis kufi yang berbeda dengan jenis khat kufi yang ada pada Baghdad. Nah, jenis kufi ini dinamakan jenis kufi Maghribi.
karena memiliki ciri utama yaitu garis horizontal yang tebal, dan di ujung akhir yang belakang itu yang di ujung akhir khotnya itu lancip, kemudian ada lengkungan ya dan nun yang menjorok jauh di bawah garis yang berbentuk setengah lingkaran. Kemudian ada perkembangan eh, nah, pada berbagai dinasti-dinasti ini, pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah, terjadi kemunduran menjelang abad 15 yang kemudian diganti dinasti baru pada dinasti Safawiyah. Nah, pada perkembangan dari Safawiyah ini ada jenis kot yang terkenal dinamakan kot Farisi. Nah, kemudian perkembangan kot yang ada di Indonesia. Bagaimana sih ada kot kaligrafi terkenal berkembang yang ada di Indonesia itu? Nah, pada awal mula masuknya agama Islam di Nusantara, atau bisa masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, agama Islam juga memperkenalkan seni karya rupanya yang berupa kaligrafi Arab. Nah, salah satu khot kaligrafi Arab ini berupa seni budaya Islam yang pertama kali ditemukan pada agama Islam di Nusantara. Kita dapat melihat di makam Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik. Nah, di sana ada tulisan khot kaligrafi Arab di sekitar makamnya. Kemudian dari perkembangan khot Arab, muncullah beberapa tokoh yang terkenal dari kaligrafer ini, yaitu yang pertama Ibnu Muqlah, Ibnu Bawwab, Mustafa Al-Roqim, Hamid Al-Midi. Kemudian yang terkenal pada kaligrafer yang terkenal yang ada di Indonesia, tokoh yang ada di Indonesia itu ada Didin Sirojudin yang disebut juga dengan Bapak Kaligrafer Indonesia, kaligrafi Indonesia. Yang kedua, Ahmad Nuril Mahyudin. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan khot. Nah, bagaimana sih ada faktor-faktor apa saja sih dalam perkembangan khot ini? Jadi yang pertama, adanya pengaruh ekspansi kekuasaan Islam. Karena setelah tersebar luasnya agama Islam di seluruh dunia, maka penyebab pesatnya perkembangan khot ini yaitu yang pertama adanya pengaruh dalam ekspansi kekuasaan Islam. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu adanya peran raja dan para elit sosial dalam menulis atau memperindah huruf-huruf Arab. Dan yang ketiga, adanya pengaruh dalam berkembang ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, sehingga seperti saat ini ilmu pengetahuan telah berkembang pesat, seperti adanya teknologi, internet. Nah, dengan demikian juga dapat berkembang menjadi lebih bagus dalam penulisan khot Arab dengan berbagai macam khot atau macam-macam jenis gaya dalam menulis khot kaligrafi Arab. Sekian presentasi dari saya. Syukron ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.